Yeah, 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 yeah. One check, 1, 2, 3. Yeah, 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 yeah. Mic check, 1, 2, 3. Final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be on to the teeth to be defeated by he. The one they call the GOAT, checkmate on the beat. Gambusamo digital worth. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Mardani dengan NIM 19231232 dari kelas 19 3A 17. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis dari pidato tokoh nasional yang bernama tokoh Anies Baswedan, yang mana pidato ini diselenggarakan di acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional. Untuk isi pidatonya kurang lebih sekitar 20 menit. Saya mendapatkan sumbernya dari link YouTube. Oke, baik, kita mulai saja. Untuk ringkasannya, pidato ini menceritakan soal untuk pidato ini memiliki pesan utama mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan Indonesia. Pidato ini bertujuan beberapa topik, antara lain pentingnya persatuan, ketimpangan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, pentingnya pendidikan keagamaan, peran Indonesia di dunia internasional, dan komitmen terhadap Pancasila. Nah, dari hasil analisis yang saya dengarkan atau yang saya tangkap dari pidato beliau, di sini saya mendapatkan cukup banyak, karena dalam pidato tersebut juga isi dari penyampaian yang beliau sampaikan itu juga lumayan lama gitu. Jadi untuk hasil dari proses analisisnya mungkin ini juga memerlukan beberapa waktu itu. Baik, yang pertama itu saya mendapatkan kalimat yang berbelit itu. Nah, yang pertama itu perbaikan seluruh kalimat yang berbelit. Nah, kenapa? Karena kalimat panjang yang terdiri dari beberapa ide perlu dipisahkan menjadi beberapa kalimat yang lebih pendek dan jelas itu. Hal ini untuk menghindari kebingungan dan memastikan bahwa pembaca dapat memahami inti pesan dengan mudah. Misalnya, saya mendapatkan kalimat dari isi pidato beliau adalah seperti ini. Kita menganggap ini sepele, tidak ini penting sekali tanpa kesepakatan. Bahasa kita memiliki persatuan yang seperti kita miliki hari ini. Dan itu adalah sebuah terobosan yang luar biasa di zaman itu. Allahu Akbar. Nah, dari kalimat itu bisa kita perbaiki lagi menjadi kita sering menganggap hal ini sepele, namun sebenarnya ini sangat penting. Tanpa kesepakatan bahasa, kita tidak akan memiliki persatuan seperti yang kita miliki saat ini. Ini adalah sebuah terobosan luar biasa di masa itu. Nah, lanjut, selain dari kata itu, saya juga mendapatkan kesalahan dari frasa yang tidak efektif. Nah, artinya apa? Artinya dari beberapa frasa yang teks tidak efektif atau tidak memberikan informasi yang cukup. Misalnya, dari kalimat yang beliau sampaikan, kami akan mengajak kepada kita semua untuk menengok perjalanan searah bangsa kita. Nah, kalimat itu bisa diperbaiki lagi menjadi kami mengajak kita semua untuk melihat perjalanan bangsa kita. Nah, selanjutnya dari pemakaian bahasa yang lebih tegas dan terstruktur. Nah, dalam pidato atau teks resmi, penting untuk menggunakan bahasa yang tegas dan langsung ke inti pesan. Beberapa bagian dalam teks ini terkesan bertele-tele atau tidak langsung pada pokok pembahasan. Misalnya, kami melihat pentingnya untuk bisa mengembalikan wibawa pengadilan, mengembalikan kewibawaan aparat penegak hukum. Nah, kalimat itu bisa diperbaiki lagi menjadi kami melihat pentingnya mengembalikan wibawa pengadilan dan aparat penegak hukum. Nah, selanjutnya dari hasil analisis yang saya tangkap ada promina yang kurang tepat itu. Jadi dalam pidato atau teks formal pentingnya untuk menggunakan kata ganti atau pronomina yang tepat dan tidak ambigu, terutama kita merujuk pada orang atau kelompok yang lebih dari satu itu. Misalnya, kami akan mengajak kepada kita semua untuk
menengok perjalanan searah bangsa kita. Nah, dari kata itu, kata mengajak kepada kita semua bisa diperbaiki lagi menjadi mengajak kita semua untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu dan memperjelas pesan itu. Lalu selanjutnya yaitu pada penyusunan kalimat kompleks bisa menjadi lebih sederhana gitu. Kalimat yang terlalu kompleks bisa disederhanakan untuk memudah pemahaman kalimat yang mengandung banyak klausa atau anak kalimat. Sebaiknya dipisahkan untuk meningkatkan kelancaran. Misalnya pada kalimat, jika kita lihat perjalanan bangsa kita dimulai dari tahun 1928, ketika kita menjadi satu bangsa, saya ingin menyampaikan menjadi satu itu ada beberapa kali tahap satu. Yang pertama adalah menjadi satu bangsa. Nah, dari kalimat itu bisa kita perbaiki lagi menjadi perjalanan bangsa kita dimulai pada tahun 1928. Saat kita menjadi satu bangsa, saya ingin menyampaikan bahwa untuk menjadi satu bangsa ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama adalah, nah itu. Oke, dari selanjutnya yaitu saya menemukan bahwa dalam isi pidato itu memiliki kata ganda yang seharusnya tidak perlu gitu. Contohnya beberapa kalimat mengandung misalnya seperti ini. Beberapa kalimat mengandung pengulangan kata yang tidak perlu gitu. Seperti penggunaan dua kata yang artinya hampir sama atau berdekatan itu. Contoh kalimatnya adalah seperti ini. Kami hadir bukan sekedar sebagai calon presiden dan wakil presiden. Nah, pengulangan kata calon bisa dihindari dengan memandatkan kalimat menjadi kami hadir bukan sekadar sebagai calon presiden dan wakil presiden. Nah, selanjutnya pada penggunaan kata yang tidak baku. Penggunaan kata tidak baku atau tidak jelas asal-usulnya dapat mengurangi kualitas teks. Dalam teks resmi, pastikan setiap kata yang digunakan telah sesuai dengan KBBI dan mudah difahami gitu. Nah, misalnya alhamdulillah kami coba lakukan ini di Jakarta ketika Jakarta membangun mega proyek gitu. Nah, dari kalimat itu seharusnya kata kami coba lakukan bisa diubah menjadi kami telah melakukan untuk memperbaiki kesannya formal gitu. Nah, selanjutnya yaitu pada kalimat penyusunan ulang kalimat yang tidak terhubung dengan jelas. Nah, artinya apa? Artinya beberapa kalimat mengandung ide yang tidak terhubung dengan jelas, sehingga pembaca atau pendengar bisa merasa bingung gitu. Misalnya, pada kalimat yang kedua pendekatannya selama ini sektoral, kami ingin menggeser pada pendekatan yang sektoral dan teritorial. Artinya apa? Artinya fokus per wilayahan jangan disamakan gitu. Nah, dari kalimat itu dapat disusun ulang dengan jelas menjadi pendekatan yang selama ini digunakan adalah sektoral. Kami ingin menggeser pendekatan tersebut ke arah yang lebih teritorial, yaitu fokus pada kebutuhan setiap wilayah yang berbeda-beda gitu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu dari pidato yang beliau sampaikan itu penyampaian pidatonya kurang tegas itu. Jadi dalam pidato atau tulisan formal hindari penggunaan frasa yang bertele-tele atau tidak langsung pada inti pembicaraan. Sebaiknya gunakan kalimat yang tegas dan langsung ke pokok masalah gitu. Misalnya pada kalimat beliau yang sampaikan adalah pembangunan adalah membangun manusia, bukan membangun jalannya, bukan membangun sekedar barang-barang yang bisa difoto. Pembangunan ujungnya adalah membuat manusia yang berkhaliful karimah, berakhlakul karimah. Nah, dari kalimat itu sebaiknya disusun ulang dengan kalimat yang lebih padat dan fokus. Misalnya seperti ini. Pembangunan sejatinya adalah membangun manusia, bukan sekedar infrastruktur atau barang-barang yang bisa difoto. Pembangunan yang sesungguhnya adalah menciptakan manusia yang berakhlak mulia. Nah, yang terakhir memperjelas alur pemikiran dengan konjungsi yang tepat. Nah, kita harus gunakan konjungsi yang tepat
agar alur pemikiran dalam teks atau pidato lebih jelas dan mudah dipahami. Jangan sampai ada kalimat yang terkesan melompat atau terputus-putus. Nah, misalnya pada pidato yang beliau sampaikan, karena itu ikhtiar kita adalah menghadiri dan mengembalikan perjuangan tujuan Republik ini menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seharusnya ditambahkan konjungsi atau kalimat penghubung yang lebih tepat. Misalnya, kalimat itu ikhtiar kita adalah mengembalikan perjuangan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mungkin itu saja dari hasil analisis yang saya sampaikan. Karena jika saya analisis lebih lanjut mungkin akan lebih banyak lagi ya, mulai dari kalimat yang beliau sampaikan, terus tata bahasa yang beliau sampaikan, terus bahasanya seperti apa gitu, apakah sudah masuk sesuai dengan PUBI atau KBBI gitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Nah, karena di sini saya juga sebelumnya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah juga, karena di sini saya juga masih dalam tahap pembelajaran dalam menganalisis sebuah kata atau kalimat dalam narasumber yang beliau sampaikan itu. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mic check 1, 2, 3. Yeah, 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 yeah. Mic check 1, 2,